Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Ahmad Apandi dari kelas 1D Karyawan Arole Perindo Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Protein and Polypeptide Mediated Delivery to the Eye atau pengiriman ke mata melalui perantara protein dan polipeptida. Artikel ini saya kutip dari artikel yang bersumber dari www.sciencedirect.com yang penulisnya yaitu Sarah Ali Atia dan J. Andrew McKay. Artikel ulasan tentang pengiriman obat canggih jilid 188 September 2022. Highlight dari artikel ini yaitu ada 4. 1. Terapi protein dan atau polipeptida telah muncul untuk mengatasi berbagai kondisi mata. Kedua, memahami dan mengatasi tantangan fisiologis dan anatomi pada jaringan mata tetap penting untuk mengembangkan perawatan yang berhasil. Jadi, kita harus paham juga fisiologis dan anatomi pada jaringan mata ya, karena itu juga penting. Ketiga, rekayasa struktur platform protein atau peptida dapat secara substansial meningkatkan pengiriman dan retensi yang ditargetkan. Terakhir, pemilihan metode pemberian merupakan penutup krusial untuk pemberian terapeutik. Oke, di sini kita bahas tentang mata, yaitu mata adalah salah satu organ sensorik yang paling multiplex yang terdiri dari kumpulan rumit struktur fisiologis dan anatomi yang menghubungkan, mengatur, dan mengkoordinasikan fungsi visual. Mata secara luas tersegmentasi menjadi 2 bagian. Jadi mata kita ada 2 bagian. Yang pertama ada segmen anterior dan yang kedua segmen posterior. Kedua segmen ini tentunya berbeda dalam aksesibilitasnya terhadap formulasi berbasis protein atau peptida. Segmen okular anterior, dia ada di sepertiga bagian depan, jadi ada di depan sini ya, terletak di antara kornea dan lensa. Ini terdiri dari iris, hummus aqueous, pupil, lensa, kornea, dan badan siliaris, serta konjungtiva. Sementara segmen posterior, dia ada di bagian belakang, berbentuk cawan, mencakup 2/3 bagian belakang mata. Ini dimulai dari belakang lensa, meluas ke saraf optik, termasuk sklera, koroid, retina, humor vitreus, dan saraf optik. Struktur kompleks ini memiliki beberapa lapisan pelindung yang bertindak sebagai penghalang pada tingkat statis, dinamis, dan metabolik untuk menghalangi molekul dan mikroorganisme yang berbahaya. Meskipun penghalang ini melindungi mata dan menjaga kualitas penglihatan, penghalang ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian terapi yang terlokalisasi dan efektif ke mata. Oke, segmen yang pertama yaitu anterior, terdiri dari 2 barier, 1 barier statis, 2 barier dinamis. Barier statis meliputi kornea dan barier darah aqueous. Kornea menjadi barier defensif pertama terhadap zat asing dari lingkungan, dan kornea menghambat difusi okular sebagian besar molekul obat yang membatasi bioavailabilitasnya dalam banyak target di mata. Jadi dia pelindung pertama ya. Kedua, barier dinamis yang menghambat penetrasi obat ke ruang anterior, termasuk jaringan limfatik konjungtiva, pergantian air mata, dan drainase nasolacrimal. Barier statis yaitu terdiri dari kornea tadi. Kornea sendiri terdiri dari 5 lapisan. Ini ya, 5 lapisan kornea. Pertama epitelium, lapisan paling luar. Kedua membran Bowman atau Bowman layer. Ketiga stroma, ini yang paling besar di kornea. Keempat membran Descemet. Kelima endotelium atau lapisan dalam, di mana setiap lapisan memiliki derajat polaritas yang bervariasi yang dapat mempengaruhi transportasi obat. Lapisan pertama epitel. Secara khusus, epitel dan stroma merupakan barier utama
untuk difusi dan permeabilitas transkornea. Epitel kornea sendiri bersifat lipoidal, terdiri dari 5-7 lapisan sel padat. Mereka memiliki jaringan tight junction yang terletak secara lateral di antara membran sel lapisan apikal terluar epitel, ditandai adanya protein perancah seperti ZO1. Tight junction menyediakan fungsi penahan dan integritas struktural yang bertindak sebagai penghalang difusi untuk penyerapan obat hidrofilik dan molekul besar seperti protein dan banyak peptida. Kedua, stroma. Stroma tadi yang paling besar ya, di mana sebagian besar terdiri dari 78% air dan 15% protein kolagen. Lapisan ini mencakup sekitar 90% massa kornea. Lapisan ini juga dicirikan oleh struktur seperti gel yang bersifat hidrofilik yang merupakan tantangan berat bagi obat-obatan lipofilik. Penghalang humor darah aqueous adalah penghalang fisik tambahan yang perlu diperhatikan yang dibuat oleh sel-sel epitel dan endotel. Berikutnya, tadi ada barrier statis, sekarang barrier dinamis. Barrier fisiologis dinamis seperti drainase pembuluh limfatik dan lakrimasi juga melindungi mata dari stresor lingkungan dan memodulasi deposisi, interaksi, dan penyerapan. Karena peran defensifnya ini, proses ini merupakan barrier terhadap penyerapan obat dan aksesibilitas ke jaringan mata. Pembuluh limfatik adalah kapiler searah dan dengan celah antar endotel dan tidak memiliki tight junction. Kalau yang tadi barrier statis ada tight junction, kalau ini nggak ada ya. Studi imunohistologi telah mengungkapkan perannya dalam menjaga homeostatis cairan, drainase humor aqueous, immunosurveillance, dan tekanan intraokular yang akibatnya mempercepat eliminasi protein dan peptida. Artinya bisa dikatakan ini sebagai penyaring gitu ya. Nah, segmen belakang, tadi segmen bagian depan, ini segmen bagian belakang atau posterior, di mana di bagian belakang mata yang meliputi retina mungkin sering memerlukan pengobatan dari terapi sistemik dan injeksi langsung. Barrier tambahan di segmen ini meliputi barrier statis seperti sklera membran Bruch dan permeabilitas terbatas barrier darah retina atau BRB. Segmen posterior juga dilindungi oleh barrier dinamis, meliputi fagositosis serpihan vitreous oleh epitel pigmen retina, pompa efflux yang bergantung pada energi aliran darah koroid dan drainase limfatik. Sklera sendiri adalah jaringan berpori terhidrasi dari kolagen dan proteoglikan yang tertanam dalam matriks ekstraseluler yang ditutupi oleh lapisan episklera tipis. Permeabilitas ini melalui sklera ditentukan oleh parameter karakteristik molekul yang menembus. Di sana juga ada beberapa enzim proteolitik yang bertindak sebagai hambatan yang menantang di lingkungan intraokuler untuk pengiriman protein atau peptida. Misalnya enzim seperti peptidase, reduktase, dan esterase menimbulkan tantangan metabolik untuk peptida dan protein selama pengangkutannya ke target yang dituju. Ini menyebabkan bioavailabilitas yang buruk dan metabolit yang tidak diinginkan hingga menyebabkan efek samping atau toksisitas. Polimer protein rekombinan dan terapi peptide. Protein dan peptida biofarmasi telah menghasilkan terobosan untuk mencegah dan mengobati banyak gangguan mata, yaitu dengan memanfaatkan perakitan berbasis peptida yang inovatif. Terapi berbasis protein polimer dan peptida menciptakan peluang baru untuk mengendalikan pengiriman obat dan memaksimalkan keberhasilan klinis di mata. Terapi ini disesuaikan dengan rekayasa genetika dan presisi tingkat sequence, menjadikannya alternatif yang menarik untuk formulasi tradisional. Meskipun teknologi yang mungkin sedang dikembangkan untuk terapi mata itu ada banyak, polipeptida seperti elastin atau ELP dan fibroin sutra termasuk di antara protein polimer canggih yang menjanjikan untuk meningkatkan penerimaan obat mata dengan cara yang unik. Polimer protein atau polipeptida juga ada yang mirip sutra yaitu SLP,
yang merupakan protein berserat yang dihasilkan oleh ulat sutra. Ini terbentuk dari dua protein, yaitu serisin dan fibroin sutra. Serisin ada dalam bentuk amorf hidrofilik mencakup 25% sutra mentah. Sebaliknya fibroin terdiri dari subunit rantai ringan dan berat terikat secara kovalen melalui ikatan disulfid. Nah, pemberian terapi protein anti-VEGF secara intravitreal. Di sini ada protein anti-VEGF ya, yaitu antivascular endothelial growth. Selama 20 tahun terakhir telah merevolusi pengobatan berbagai patologi okular, termasuk retinopati diabetik proliferatif, penyakit retina neovaskular, edema makula, okulasi vena, dan gangguan degenerasi terkait usia. Nama mereknya yaitu Lucentis yang diresepkan untuk antibodi monoklonal isotipe LGG1 kappa humanisasi yang disebut ranibizumab. Lokasi pemberian terapi protein sendiri paling umum ada di humor vitreous, di mana humor vitreous itu adalah massa ekstraseluler seperti gel, transparan, dan sangat terhidrasi, sebagian besar terdiri dari air. Ini sangat penting untuk menjaga bentuk bola mata, sifat refraksi jalur optik retina, dan stabilitas protein dalam bidang visual. Humor vitreous juga penting dalam koordinasi pertumbuhan mata dan laju pernapasan metabolik retina. Meskipun bening secara optik, vitreous diisi dengan banyak protein juga. Banyak upaya telah dilakukan untuk membuat katalog dari vitreous ini. Misalnya, peneliti Nakanishi mengidentifikasi ada 51 protein di humor vitreous. Dengan retinopati diabetik menggunakan elektroforesis gel 2D dan spektrometri massa. Serta ada juga pemberian toksin botulinum secara intralakrimal. Toksin botulinum atau bonta merupakan neurotoksin pertama yang diaplikasikan dalam oftalmologi, yaitu sejak tahun 70-an uji klinis telah dilakukan untuk meneliti perannya dalam mengobati berbagai gangguan mata. Protein ini diproduksi oleh bakteri Clostridium botulinum dan dicirikan oleh potensinya dalam menghambat kontraksi otot dan gangguan drainase dengan mengganggu pelepasan asetilkolin dari neuron presinaptik. Karena sifat inilah yang muncul untuk mengkoreksi gangguan tonus otot dan sekresi berlebihan yang tidak disengaja. Ada penelitian tahap awal dalam pemberian intraokular terjadi satu di kelenjar lakrimar. Kelenjar lakrimal sendiri atau LG adalah sumber fungsional utama komponen berair dari lapisan air mata. Kelenjar ini mengeluarkan protein, elektrolit, musin, dan air yang menutrisi dan melindungi mata tentunya ya. Disfungsi LG kalau terjadi disfungsi ditandai dengan mata kering, ketidaknyamanan mata, gangguan penglihatan, dan kasus yang parah kehilangan penglihatan. 2. Humor vitreous merupakan jaringan hidrogel transparan kolagen dan hyaluronan yang mengisi mata antara lensa dan retina. Fungsinya, peran antioksidan, berpartisipasi dalam pertumbuhan dan perkembangan mata, berfungsi peredam mekanis dan menjaga bentuk bola mata. Seperti yang dicatat oleh keberhasilan klinis terapi anti-VEGF tadi, pengiriman intravitreal efisien menghasilkan imobilisasi, imunogenisitas, dan toksisitas dalam gangguan retina. 3. Kornea. Pengantaran obat melalui kornea merupakan salah satu pendekatan pengantaran dengan peptida. Seperti yang disebutkan di atas tadi, kornea normal bersifat transparan dan kaku dalam strukturnya dengan fungsi penghalang dan daya refraksi. Kalau terjadi cedera atau kerusakan epitel kornea, merupakan salah satu penyebab disfungsi penglihatan, sehingga pengantaran protein rekayasa hayati menunjukkan regenerasi kornea dan efek penyembuhan yang perlu ditingkatkan. Terakhir, subkonjungtiva. Konjungtiva sendiri adalah membran semi-transparan yang menempati sebagian besar permukaan mata. Ini dibentuk oleh epitel. Konjungtiva terutama dibedakan menjadi 3 bagian. Ada konjungtiva palpebra, bulbar, dan fornix. Konjungtiva sendiri berperan dalam pelumasan mata yang melalui lapisan air mata dan produksi musin, mencegah permeabilitas mikroorganisme, menjaga pengawasan imun,
dan memfasilitasi penyerapan obat okular dan sistem. Kesimpulan dari artikel ini yaitu keberhasilan klinis dalam pemberian obat okuler melalui protein dan peptida yang diberikan secara intravitreal dengan protein anti-VEGF tadi ya, menunjukkan bahwa patologi penyakit lokal di mata dapat diobati dengan pelepasan protein yang pastinya terkontrol. Ini membuka pintu bagi bermacam kargo protein atau peptida yang dapat mengobati berbagai kondisi yang diantaranya tadi telah dibahas di atas ya. Sistem pemberian berbasis protein ini seperti elastin, sistem protein turunan sutra, termasuk di antara formulasi mutakhir yang mengoptimalkan farmasi okular. Kombinasi yang tepat digabungkan dengan pemberian yang benar, siap menawarkan solusi yang layak untuk kondisi mata yang menantang, termasuk degenerasi makula, penyembuhan luka, penyakit mata kering, dan lainnya. Seperti yang disebutkan di atas, biologi yang tidak dimodifikasi telah menerima persetujuan US FDA yang mendukung inovasi lebih lanjut menggunakan rute pemberian yang telah terbukti, yaitu tadi intravitreal dan intralacrimal. Membawa informasi okular baru ke praktik klinis akan memerlukan formasi yang baik, membahas stabilitas, pelepasan berkelanjutan, penargetan molekuler, obat, biodegradasi, imunogenisitas, dan biokompatibilitas. Pengembangan alat-alat ini berpotensi untuk mengatasi mekanisme penyakit yang unik di seluruh mata. Dari artikel ini kami mengucapkan terima kasih, penulis mengucapkan terima kasih yang dimonitorkan oleh University of Southern California, yaitu Gavin S. Herbert, Professorship National Institute of Health R01, ini nomor serinya ya untuk JAM, untuk USC dan Ophthalmology Center Core dan Grant for Vision Research. Demikian untuk presentasi polipeptida dan protein yang berhubungan dengan mata ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.